10A, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Man. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Terusan. Ketua kelas, berapa yang hadir? Berapa yang tidak hadir lapor? Siap, jumlah siswa 25, yang hadir 23, satunya izin, satunya sakit. Yang sakit? Yang izin? Asik ya. Oke, sekian. Nanti setelah ini sekretaris tolong tulis nama kasih ke ibu guru untuk isi di absen. Kita akan masuk. Sebelum berdoa saya persilakan semuanya berdiri, kemudian menempati bagian tengah. Kita akan melakukan ice breaking untuk berdoa. Silakan. Cepat. Siap ya. Smart teacher, saya bikin, saya rasa, saya bisa. Siap. Tangan ke atas menggapai bintang. Oke. Tangan ke Gerakannya mana? Gerakannya mana? Ya. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gerakannya mana? Lumpuh-lumpuh, tangan dipunduh. Oke. Ular melihat, kita lihat bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Siap. Satu jari Gerakannya mana? satu jari kiri, bukamu menjadi dua. Buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukamu menjadi empat. Buat kamera dekat, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukamu menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukamu menjadi delapan. Buat berpikir receh, lima jari kanan, lima jari kiri, bukamu menjadi 10. Siap berdoa. Satu orang maju di doa. Hai muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Teman-teman mengikuti pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Semuanya dipersilakan dulu kembali. Sepuluh A. Apa kabar? Ulangi, apa kabar? Siap belajar? Setelah ini saya akan mau bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira menurut kalian, sepengamatan kalian, fenomena alam apa yang sedang terjadi saat ini? Kalian bisa? Hujan. Hujan, benar ada hujan? Panas. Mana lagi? Mana? Panas. Panasnya panas bagaimana? Panas melebihi panas. Panas melebihi panas. Ya, itu sebenarnya fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi, yang hangat sampai sekarang ini ya. Ya, oke, baik, kita. Selanjutnya saya akan menunjukkan kalian kita punya tujuan pembelajaran di saat ini. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat lihat menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis. Ingat ya, pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi.
Dari tujuan ini, KKTP yang akan kita lihat secara bersama ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengubah laporan hasil observasi ke dalam bentuk kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil observasi dengan runtut dan menggunakan intonasi yang tepat. Jadi ini adalah 3 KKTP yang akan kita bahas dan harus tuntas di pertemuan kali ini. Bisa? Bisa. Oke, tetap semangat. Semangat, Bu. Ini adalah materi penggalan materi singkat yang akan kita lihat secara bersama-sama. Mohon perhatian. Selamat pagi anak-anak dan tetap semangat, semoga di hari ini kita tetap diberikan kesehatan yang baik sehingga kita dapat belajar bahasa Indonesia di hari ini dengan baik. Saat ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi laporan hasil observasi. Materi laporan hasil observasi. Pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah mendengar kata observasi? Pernahkah kalian mengamati sesuatu hal? Menurut kalian, apa yang dimaksudkan dengan observasi? Oke, kita lihat secara bersama-sama dulu. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Ya, 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Nah, apakah kalian pernah mendengar kata observasi? Belum, Ibu. Belum? Ya. Yang lain, 30 kepala yang ada di sini. Pernah? Pernah dengar kata observasi? Yang kedua, pernahkah kalian mengamati sesuatu hal? Pernah. Pernah? Tadi bilang belum pernah dengar kata observasi, tapi bilang pernah mengamati sesuatu hal. Oke, baik. Apa yang pernah kamu amati? Apa yang kamu amati? Ya, Tiara. Pas SD saya pernah mengamati kacang hijau berubah menjadi toge. Kacang hijau berubah menjadi toge. Itu proses pengamatan waktu SD. Iya. Yang lain? Pernah sama dengan mereka ya, dengan Tiara ya? Waktu pelajaran SD, proses kacang hijau berubah menjadi toge. Ya, itu proses mengamati atau pernah mengamati. Lalu yang ketiga, jadi menurut kalian apa yang dimaksudkan dengan observasi? Nah, Mengamati sesuatu objek atau hal. mengamati sesuatu objek atau hal. Kita berikan contoh dulu. Kita lanjut. Mengamati sesuatu hal? Menurut kalian, apa yang dimaksudkan dengan observasi? Lanjut ya. Perhatikanlah gambar ini. Ini proses observasi atau proses mengamati. Dia mengamati apa nih? Oke, lanjut. Pengertian blok. Ya, ini Laporan pengertian. hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Hasil pengamatan tersebut berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Selanjutnya, penulis biasanya menambahkan deskripsi manfaat atau simpulan dari objek yang diamati. Laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Hasil pengamatan tersebut berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Selanjutnya, penulis biasanya menambahkan deskripsi manfaat atau simpulan dari objek yang diamati. Tujuan laporan hasil observasi. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Oke, tadi pengertian LHO sampai pada tujuan bisa paham? Bisa? Saya ulas sedikit saja. Jadi yang namanya observasi itu berarti pengamatan. Oke, good, suaranya besar. Pengamatan. Apa yang diamati? Ada apa? Ada apa? Objek yang
diamati. Pendeknya seperti itu. Jadi ketika ada objek yang diamati, kalian melakukan pengamatan, hasil akhirnya kalian buat dalam sebuah laporan. Paham ya? Kita lanjut. Struktur laporan hasil observasi. Definisi umum. Di bagian ini, pembahasan harus memiliki gambaran umum yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi observasi, dan informasi umum lainnya. Ini bagian deskripsi bagian kita isi. Setelah ini kita akan lihat secara bersama. Ada juga disertai dengan contoh. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya punya materi kelanjutan dari pengertian, tujuan, dan yang akan kita bahas sebentar nanti yaitu tentang struktur laporan hasil observasi. Dan juga langsung disertai dengan contoh. Jadi ini dia. Jadi berdasarkan KKTP yang tadi ada 3, kita akan lihat struktur laporan hasil observasi dan kemudian kita buat dalam tugas yang sebentar nanti secara kelompok akan dibuat dan dipresentasikan. Ya. Oke, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa struktur laporan hasil observasi dari objek yang diamati ketika kalian melakukan pengamatan, kalian akan membuat struktur laporan hasil observasi. Kita akan lihat struktur laporan hasil observasi secara umum dia terbagi atas 3. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini dia berisi objek yang akan dibahas. Jadi kalian lihat objek, kalian bahas secara bersama-sama. Sudah? Definisi dan segala informasi umum tentang objek tersebut. Ini contohnya. Jadi objeknya ini apa? Kucing. Ini objek apa? Kucing. Oke, kucing. Kucing yang memiliki nama ilmiah apa? Felis silvestris. Kaktus atau Felis kaktus adalah sejenis mamalia, hewan menyusui, dan karnivor. Karnivor atau makan daging dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk pada kucing yang telah dijinakan, tetapi juga merujuk pada kucing besar seperti singa. Jadi ini merupakan bagian pernyataan umum, masih tentang umum dari kucing. Kemudian struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian yang berisi detail atau hal-hal dari objek yang dibahas. Nah, nanti kalian akan lihat di sini semua tentang kucing, semua dari objek kucing yang kalian amati atau yang diamati dituangkan ke dalam deskripsi bagian. Ini contoh. Kucing memiliki kelopak mata ketiga yang disebut membran apa? Baru pernah tahu informasi ini kan? Ya. Kelopak ketiga ini terdiri dari suatu lapisan tipis yang dapat menutupi mata dan tampak ketika mata kucing terbuka. Membran ini menutup sebagian ketika kucing sedang sakit. Kadang kucing amat mengantuk atau gembira juga memperlihatkan membran ini. Ini bagian kedua dari struktur laporan hasil observasi yang disebut dengan struktur bagian. Ya, deskripsi bagian. Jadi semua yang terkait tentang kucing bagian intinya apa yang ada dalam kucing tersebut jadi dibahas di sini di deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat yang berisi kegunaan. Ingat ya, berisi kegunaan dan keistimewaan dari objek yang dibahas. Dari objek yang dibahas. Jadi nanti akan kelihatan manfaatnya apa, manfaat dari objek yang kalian amati, kegunaannya apa, keistimewaannya apa. Itu dibahas pada bagian struktur yang ketiga atau struktur deskripsi manfaat. Ini contohnya. Kucing merupakan satu-satunya hewan yang dapat mengeluarkan suara. Suara apa? Suara dentuman itu contohnya seperti apa?
Pendengkuran biasanya juga merupakan tanda kepuasan hati bagi kucing. Awas kalau kalian senang, bahagia bisa mendengkur. Bukan kucing ya. Nah, namun ada beberapa penyebab lain kucing mendengkur. Penyebab tersebut adalah ketika ia sakit dan ia akan mati. Mendengkur akan membuat dia merasa nyaman dan mengurangi stres. Selain itu, kucing mendengkur ketika sedang menyusu. Nah, ini adalah bahasan 3 struktur laporan hasil observasi. Jadi yang pertama tadi itu adalah pernyataan umum yang berisi tentang semua hal umum dari objek yang diamati. Sudah? Kemudian deskripsi bagian, semua hal yang mendetail. Semua hal yang mendetail terkait dengan objek yang diamati itu ditaruh di bagian deskripsi bagian. Sementara yang ketiga, deskripsi manfaat yang berisi kegunaan, keistimewaan dari objek yang sedang dibahas. Jadi kalau objeknya yang dibahas atau diteliti itu apa, manfaatnya apa, istimewanya apa, taruh di bagian deskripsi manfaat. Sampai di situ paham? Paham. 30 kepala, sampai di situ paham? Paham. Kalau gitu, kalau paham, saya akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Oke, 4 kelompok. Saya langsung pilih ya. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. Atur langsung. Atur, bersih. 1, 2, 3, 4, 5. Atur, bersih. 1, 2, 3, 4, 5. Atur kursi. Sisa. Atur. Dalam. Informasi yang saya harus bilang, saya pasti asumsi bahwa kalian pasti bawa HP, ya kan? Iya kan? Kalian pasti bawa HP. Yang saya mau di sini jangan menggunakan HP sebagai alat untuk komunikasi dulu, tapi kita menggunakan HP juga sebentar nanti sebagai alat untuk media pembelajaran. Bisa? Bisa ya? Ada puluh kepala bisa? Bisa. Ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Masing-masing kelompok pilih dia punya ketua kelompok dulu. Saya percayakan ke kalian sendiri yang mengatur. Ya. Oke. Sebentar nanti saya akan menunjukkan video. Nah, video ini yang akan kalian amati. Video ini akan menjadi objek. Zul, mohon perhatian. Video ini akan menjadi objek yang akan kalian observasi atau kalian amati videonya. Informasi yang kedua adalah dari objek yang sebentar nanti kalian amati, kalian akan menulis atau membuat struktur laporan hasil observasi. Jadi ada 3 dari objek yang nanti akan kalian lihat. Ada 3 struktur yang kalian ulangi. Ada struktur yang harus kalian tulis: deskripsi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Bisa paham? Oke, kita akan lihat, kita akan simak secara bersama-sama video pembelajaran apa atau objek apa yang akan kalian jadikan sebagai objek observasi. Ini dia. Kalau orang mau melakukan sebuah observasi itu berarti membutuhkan ketenangan, perhatian. Toh? Jadi simak dengan baik-baik objek yang akan ditampilkan supaya bisa sebentar nanti mampu untuk melakukan observasi. Kalian tulis dan akhirnya yang
tadi Ibu Guru bilang bahwa kalian akan membuat dalam bentuk kita punya KKTP yang ketiga, mengubah ke dalam bentuk yang kreatif terkait dengan HP yang nanti kalian bawa. Bisa paham? Ini dia. Saya putar satu kali lagi sebab orang melakukan observasi bukan satu kali ya. Orang melakukan pengamatan pasti butuh waktu supaya lebih tahu itu apa. Saya putar satu kali lagi. Oke, sudah? Kira-kira bisa tebak itu apa? Luar biasa ya, aplaus dulu setelah tahu dari mana? Pernah lihat? Pernah lihat? Nah, ada. Pernah lihat. Karena pernah lihat makanya tahu kalau itu adalah belalang anggrek. Oke. Dari belalang anggrek, video pembelajaran yang sudah ditayangkan, saya pikir kalau dua kali tayang tambah pernah lihat di rumah, itu berarti sudah cukup baik, cukup lumayan untuk sebentar nanti kalian buat dalam tulisan struktur laporan hasil observasi.
Jadi itu objek. Objeknya belalang anggrek yang akan kalian tulis ke dalam laporan hasil observasi. Strukturnya ada 3 bagian itu. Bisa? Bisa, Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Sambil berdiskusi dengan teman-teman, saya berikan waktu kalian berdiskusi dalam kelompok, menentukan struktur daripada belalang anggrek tersebut. Saya akan bagikan LKPD ke kalian supaya ketika dari yang kertas cakaran kalian masukkan ke dalam LKPD. Dari LKPD kalian pindah ke dalam bentuk yang lebih kreatif. Jadi bisa pakai aplikasi Canva di HP, bisa pakai aplikasi apa? Carcut, Capcut. Ya, apalagi yang bisa? Click motion. Oke, terserah. Terserah, yang penting bisa mendukung proses video pembelajaran kita di saat ini. Saya akan berikan LKPD. Silakan dalam kelompok, ketua kelompok dan teman-teman silakan berdiskusi membuat struktur laporan hasil observasi. Ini LKPD yang akan kalian buat. Jadi struktur laporan hasil observasinya belalang anggrek silahkan kerjakan di sini. Dari sini dari LKPD sudah terlihat seperti apa hasilnya, baru bisa dikasih dari dalam video yang lebih kreatif. Sudah paham? Oke, lanjut. Ini LKPD. Silahkan kalian berdiskusi. Sebelum berdiskusi mengambil struktur laporan LKPD. Dari LKPD baru dimasukkan ke dalam hasil mendukung. Bisa? Bisa, Bu. Hasil, bisa ya? Oke. Lanjut. Ketua kelompok mana nih? Silakan. Dari objek yang diamati, silakan menulis struktur laporan hasil observasinya. Apa namanya? Penyebabnya apa? Bagiannya apa? Bagiannya apa? Dan ke dalam LKPD. Dari LKPD baru kalian masukkan ke dalam pembelajaran. Oke, bisa paham? Sejauh ini paham ya? Paham. Bisa. Ya, saya kasih waktu untuk kalian, silahkan berdiskusi dulu dengan teman-teman. Ada yang mau pakai buku, silahkan. Mau bertanya kepada saya juga, silahkan. Mau pakai internet juga, dipersilahkan. Mendukung proses pembelajaran kalian di saat ini. Jadi silahkan gunakan HP untuk proses mencari informasi tentang belalang anggrek. Waktunya saya kasih 15 menit dari sekarang. Ya, yang kalian diskusikan apa isi dari video tadi? Isi videonya apa? Kemudian dari informasi ini silakan tuangkan. Mau diputar ulang ya? Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Silakan.
Berdasarkan contoh yang telah diberikan, muatan tugas informasi dengan objek. Silakan. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Kerja kelompok, tapi ingat ya, saya ambil nilainya pribadi. Selain nilai kelompok, saya juga ambil nilai pribadi. Itu semua harus terlibat aktif. Yang tidak terlibat aktif berarti nilainya di bawah. Jadi kalau mau dapat nilai bagus, berarti harus aktif. Bisa. Oke, oh, jadi ini satu orang. Gimana?
2, kelompok 3, kelompok 4 nanti siap untuk presentasi. Ya, Setiap kelompok harus menampilkan yang paling terbaik. Silakan sampai mana? Kalau kalian presentasi langsung di depan dengan tidak punya tayangan yang sudah disuruh kalau itu juga jadi udah suka boleh ya kan itu udah lalu tinggal usahakan dari disuruh nanti saya kirim dulu iya itu dan sekretarisnya bisa tayangan langsung supaya sana silakan kerja. Kalau kalian yang langsung
Siap? Zul atau 5 orang sampai bisa. Waktu hanya tinggal 5 menit dari sekarang. Waktu hanya tinggal 5 menit dari sekarang untuk proses presentasi. Gunakan waktu semaksimal mungkin karena sisa 5 menit untuk presentasi. Presentasinya juga bersamaan, jadi ada LKPD dan ada aplikasi yang kreatif untuk kalian salurkan dari LKPD kepada aplikasi kreatif, entah itu Canva, entah itu Arket, terserah pakai apa. Ya, kirim nanti ke saya, nanti baru saya bagikan. Kirim saya ke saya, nanti baru kalian yang presentasi dari mana? Kan langsung ke saya. Ya, no, dari yang pakai juga dan dari itu. Makanya nanti dikirim ke ibu saja. Kirim ke saya jadi WA. Pak, kirim ke WA saya, nanti baru saya buka, kalian yang presentasi. Paham nggak?
Susah. Gampang toh? Tidak? Kelompok 2 99% hampir selesai. Tinggal 1% saja. Kelompok 3 bisa? Setuju? Mana? Exam. Selesai. Sembilan 99% sama. Bisa saja. Sudah?
Siap? Dua orang saja, ketua dan sekretaris saja. Sudah? Jadi dari DKPD banyak metodenya selesai. Ini hasil kami yang sudah kami dari DKPD ini yang kami buat ke dalam message hasilnya. Jadi satu orang baca, satu orang dalam bentuk yang lebih kreatif. Itu saja. Saya bisa baca yang ini lagi. Jadi bisa baca yang lagi. Ini baca itu. Baca ini sudah presentasi. Keren. Udah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1, 2, dan 4. Jangan. Sudah. Sudah. Keluar. Ini kan, ini Mau pakai apa? Pakai siapa? Bagian dong ini lihat itu taruh selesai. Kelompok 2, 3 selesai, 1 masih ekspor.
baik karena sudah berdiskusi secara bersama-sama, dan saya memberikan kesempatan untuk tiap kelompok wajib, tiap kelompok wajib presentasi. Saya kasih kesempatan untuk ketua dan sekretaris saja. Ketua dan sekretaris maju presentasi ke depan. Kelompok yang lain mohon perhatikan. Kalau memberikan masukan, kritik, saran silakan. Dan yang akan dibuat adalah maju dengan LKPD. Setelah itu boleh ya, hasil kerja kalian kirim ke saya. Nanti ketua atau sekretaris yang akan menampilkan atau presentasi menggunakan laptop juga bisa. Supaya kan maka TP kita meminta supaya ubah ke dalam bentuk yang lebih kreatif, jadi bisa dari LKPD pindah kepada yang lebih kreatif. Nah, terserah pakai aplikasi apa yang akan kalian gunakan. Bisa? Bisa? Saya berikan kesempatan untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 ketua dan sekretaris silakan. Apa namanya? Kirim ke WA saya. Sudah? Kirim hijau. Hah? Pakai. Kalau sih pakai Bluetooth aja. Silakan. Ketua dan sekretaris. Sudah? Supaya satu orang juga mau presentasi. Kirim ke WA. Siapa yang presentasi di depan nanti pakai itu. Bisa? Boleh. Tomeng. Tomeng itu. Tomeng fokus banget. Ya, siap ya. Kelompok 3 akan mencoba presentasi hasil kerja mereka. Waktu dan kesempatan saya berikan satu kelompok adalah 3 menit, 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil angkatan kami tentang pengenalan anggrek. Saya akan membiarkan sekretaris saya untuk membacakan hasil angkatan kami. Ternyata belalang anggrek atau Hymenopus caronatus merupakan salah satu hewan dari beberapa spesies yang dikenal sebagai belalang bunga dari kehidupan dan perilaku mereka. Mereka dapat menangkap mangsanya dengan kecepatan yang menyenangkan. Deskripsi bagian. Belalang anggrek berukuran 45 sampai 55 mm, yaitu jantan, dan 15 sampai 75 mm, yaitu tubuh belalang anggrek terdiri dari kepala, dada atau toraks, dan perut. Pada bagian kepalanya terdapat mata 5, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Di bagian toraks atau perut terdapat 3 pasang kaki depan belakang anggrek yang panjang dan 2 dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap untuk melindungi sayap belakang sehingga tekstur sayap kurang lebih keras. Belalang anggrek memiliki warna tubuh putih dan merah muda. Dan untuk bagian deskripsi manfaat, belalang anggrek memiliki manfaat untuk membasmi hama berupa serangga dan untuk dijadikan peliharaan karena keindahan warnanya, dan juga bisa dijadikan sebagai makan dari burung untuk dijadikan makanan untuk peliharaan. Sekian hasil LKPD kami. Selanjutnya kami akan menunjukkan dari video yang lebih kreatif. She got a big
doing it, giving up rock the rain, and bringing the peace. I love that rock in the car, pretending I get all the eyes on me. I love the beach. Oke, sudah. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok kita. Lakukan satu. Ada yang memberikan masukan? Kalau tidak ada, silakan duduk. Terima kasih ya kelompok 3. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada kelompok 2, silakan. Silakan, ketua dan sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fasani Talur. Di sini ada. Perkenalkan, nama saya Wadi Mutiara Permata Hikman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Pernyataan umum. Belalang anggrek adalah belalang sembah yang berasal dari hutan tropis Asia Tenggara. Belalang anggrek memiliki nama ilmiah kimia Hymenopus boranatus dan dikenal juga dengan berbagai nama umum, termasuk belalang bunga berjalan. Mereka dapat menangkap mangsanya dengan kecepatan yang menyilaukan, dan belalang anggrek menyerupai bunga anggrek. 4 kakinya berjalan menyerupai kelopak bunga, dan sepasang gigi depannya digunakan seperti belalang sembah lainnya untuk menangkap mangsa. Deskripsi bagian. 1. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. 2. Pada bagian kepalanya terdapat mata majemuk, mulut, dan dua buah antena seperti benang, seperti jenis belalang sentaju lainnya. Kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. 3. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. 4. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya, dan di mana sayap depannya bergunakan untuk melindungi sayap belakang sehingga tekstur sayap depan lebih keras. 5. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 30 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. 6. Warna tubuh belalang anggrek putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. 7. Belalang anggrek makan dengan cara memangsa serangga lain yang tubuhnya lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lain-lain. Manfaat belalang anggrek atau deskripsi manfaat. Secara umum, belalang bagi manusia bermanfaat untuk membasmi hama, dan terkadang untuk belalang anggrek dijadikan sebagai peliharaan karena keindahan warnanya. Sementara manfaat belalang bagi lingkungan berperan dalam rantai makanan yang merupakan konsumen kelas tingkat 1. Sekian hasil LKPD kami. Silakan lanjut. Jadi kami akan menunjukkan video yang telah kami buat. Silakan.
Siap tidak? Siap, tidak ada. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 disilakan. Kelompok 1 sekiri deh, guru lagi. Sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rapat kami tentang beralaman bebas. Anggrek memiliki nama hibiscus siang dan binatang berbadan. Hewan ini merupakan salah satu dari beberapa spesies yang dikenal sebagai daerah burung dari Amerika dan terluar Amerika. Suaranya besar. Belalang anggrek memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Deskripsi bagian. Belalang anggrek memiliki seluruh bagian dari bunga anggrek. Empat kakinya berjalan menyerupai kelopak bunga anggrek dan seperti depannya digunakan untuk menangkap mangsa. Belalang anggrek dapat diubah warnanya antara merah, muda, dan coklat sesuai latar belakang yang berada. Seperti jenis belalang lainnya. Kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Panjang tubuh belalang anggrek ternyata sekitar 2,5 Kelompok 1 suaranya besar. sedangkan betina 6-7 cm. Belalang anggrek akan dengan mangsa serangga yang tubuhnya lebih kecil seperti jangkrik. Maka usia belalang anggrek jantan antara 5-6 bulan, sedangkan betina 8-9 bulan. Deskripsi manfaat. Belalang anggrek memiliki manfaat untuk pembebasan nama, sementara untuk lingkungan adalah berperan dalam menangkal makanan atau makanan. Belalang anggrek juga bisa digunakan Berikut kami akan menampilkan video yang akan sudah dibuat dengan kreatif. Semangat dong, semangat. Mana? Silakan. Oke, good tuh. Ini objek yang
mereka. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada saran masukan, tidak ada. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Nanti terakhir baru kita akan buat kesimpulan secara bersama-sama. Ya. Oke, terakhir kelompok 4 silakan. Kelompok 4 sudah kirim ke saya. Hah? Kirim. Sudah. Silakan. Ketua dan sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil LKP kami mengenai dalam anggrek. Saya akan memberikan kepada dari saya untuk membaca. Satu, pernyataanmu. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang cemba yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai anggrek. Deskripsi bagian, belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Deskripsi manfaat, belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berserangga, meningkatkan fungsi kognitif karena keindahannya. Belalang anggrek juga dijadikan peliharaan karena bentuknya yang indah. Sekian hasil LKP kami dan kami akan memperlihatkan video. Kira ini. Salah ya? Ini. Sementara di dalam sebentar. Pancing ya? Silakan. Atau bagusnya juga kalian bisa memperlihatkan lewat HP kalian. Boleh ke teman-teman. Silakan. Bisa? Mau dari HP atau dari sini? Dari sisi. Oh, dari sini saja. Oh, sudah. Siap. Ini dia. Silakan, ini. Coba. Hasil ceknya dilihat. Silakan sini. So creeps, babe, you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back grind. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had. Fuck that nigga, ay. Oh yeah, it's time to mix it up and get your blow, girl. I know that you gon' get it, you got so much. Don't let nobody tell you. Selesai. Kita berikan aplaus kepada kelompok. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang yang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Saya sangat mengapresiasi memberikan penghargaan terbaik kepada kalian semua. Menulis laporan hasil observasi berdasarkan struktur teks. Bahkan dari menulis biasa bisa mengubah ke cara yang lebih kreatif, entah itu dalam bentuk aplikasi apa? Cupcake. Mereka, kalian aplikasi apa? Apa? Motion. Motion. Ini Canva. Ini juga Canva. Ternyata luar biasa. Kalian semua mampu untuk membuat penulisan yang sangat baik. Oke. Sekarang secara bersama-sama kita buat kesimpulan. Ya, kita buat kesimpulan dari materi yang sudah kita ajarkan. Oke, bisa kan? Oke. Laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Observasi itu berdasarkan apa? Atau pengamatan itu berdasarkan objek. Objek yang sekarang kalian amati itu adalah objek. Dari
anggrek. Disebut belalang anggrek karena belalang ini dia menyerupai apa? Anggrek. Manfaat dari belalang anggrek ada? Apa? Orang. Membasmi hama. Itu untuk bidang apa? Bidang apa? Membasmi hama. Itu berarti di bidang apa? Pertanian. Pertanian. Oke, good, applause. Manfaat berikutnya apa? Manfaat berikutnya apa? Ada tidak? Meningkatkan fungsi kognitif. Hah? Meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi apa? Ya? Dijadikan sebagai peliharaan karena keindahan warnanya. Oke, karena warnanya bentuknya indah sama seperti bunga. Kita berikan aplaus semua. Capek tidak? Ya. Kita bikin ice breaking ya? Ya. Terakhir ice breaking. Oke, silakan berdiri. Saya harap ice breaking yang kita buat ini buatnya secara bersama-sama. Bisa kan? Mohon perhatian kalau pulau A. Coba maju keluar dari kalian punya tempat duduk. Maju. Terakhir. Perhatikan di depan sini. Kita buat supaya kita tetap semangat. 3, 2, ikut gerakannya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini, ada refleksi yang harus kalian jawab. Saya menggunakan 6 pertanyaan, boleh diam. Sudah? Jadi saya akan berikan kertas, pertanyaan refleksinya akan saya tampilkan di depan. Kalian jawab, kemudian 2-3 orang saja silakan menyampaikan jawaban yang kalian telah buat. Bisa? Bisa. Oke.
Nah, ini dia pertanyaan refleksinya yang akan kalian jawab secara bersama-sama di hari ini. Oh sorry, 5 pertanyaan. Hari ini saya belajar ya. Media, tadi kita kasih Orang satu. Semangat ya, sisa saya terakhir. Oke, 5 pertanyaan refleksi. Hari ini saya belajar apa? Yang kedua, hal yang membuat saya tertarik pada hari ini ketika apa? Saya bangga dengan diri saya hari ini ketika apa? Saya ingin lebih tahu banyak tentang apa? Dan satu hal yang ingin saya coba adalah apa? Asal jangan mau coba jadi belalang anggrek saja. Silakan. No, langsung jawaban saya. Silakan. Tiga menit dari sekarang. 3 menit saja. Setelah itu kumpul. Nanti baru saya yang akan lihat. Kerja nasional. Jangan dulu. Jangan dulu. Hitungan kelima silakan kumpul. Hitungan kelima silakan kumpul. Saya hitung mundur. Hitungan terakhir 1. Saya balik dari 5 ke 1, silakan kumpul. Tidak usah tulis nama. Lima, 4, 3, 2, 1. Satu kumpul. Silakan di depan. Kumpul di depan. Silakan kumpul di depan. Jangan mulai Pak. Jarak minum aja. Tidak usah tulis nama.
Hapus nama lagi sih. Yang semangat ayo 3, 2, yang belum kumpul depan, yang belum kumpul silakan. Mana sumbernya? Pilih satu-satu. Oke. 3 sampel yang saya ambil hari ini. Oke, sudah, semua sudah. Lihat KPD-nya dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke. Saya baca 3 orang perwakilan segenap suku bangsa 30 orang yang ada di sini. Yang pertama, hari ini saya belajar observasi, pengamatan belalang anggrek. Yang kedua, hal yang membuat saya tertarik pada hari ini ketika karena bisa mempresentasikan PKPD yang didiskusikan. Yang ketiga, saya bangga dengan diri saya hari ini ketika menjawab dan mengerjakan. Yang keempat, saya ingin lebih tahu banyak tentang cara mengamati objek. Dan yang kelima, satu hal yang ingin saya coba adalah mengamati bunga. Hore! Satu lagi. Oke, hari ini saya belajar tentang LHO, laporan hasil observasi. Yang kedua, hal yang membuat saya tertarik pada hari ini ketika proses belajarnya yang sangat santai dan tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Wow. Yang ketiga, saya bangga dengan diri saya hari ini ketika saya bisa maju berpresentasi di depan. Yang keempat, saya ingin lebih tahu banyak tentang bagaimana cara pengamatan yang bisa diamati. Yang kelima, satu hal yang ingin saya coba adalah melakukan LHO agar dapat mendapat pengetahuan yang lebih lanjut. Oke, aplaus lagi. Nah ya. Oke, hari ini saya belajar laporan hasil observasi. Hal yang membuat saya tertarik hari ini ketika bisa belajar bersama. Oke, saya bangga dengan diri saya hari ini ketika bisa mengikuti pelajaran tentang observasi. Yang keempat, saya ingin lebih tahu banyak tentang apa itu observasi. Dan yang kelima, satu hal yang ingin saya coba adalah melakukan observasi. Semua tentang observasi pengamatan. Itu pembelajaran kita cukup hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, satu orang maju pimpin doa penutup. Siapa ya yang mau? Tetaplah. Oke, silakan. Jika berdoa, teman-teman bagi belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, aman.